والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. A'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang berikutnya, yaitu halaman yang ke-40. Kita ulangi bagian atas. Walihada ja'a fi hadis Anas radhiyallahu anhu qala, oleh karena ini telah datang dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, atau dalam hadis tersebut beliau menyebutkan di dalam lafaz hadisnya, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Kemudian engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, ya, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dalam keadaan membawa sepenuh bumi ampunan. Fa kalimatut tauhid la yu'adiluha syai' fi haqqi man sadaqa fiha wa adda haqqaha. Maka kalimat tauhid tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya pada hak seseorang yang jujur di dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut dan menunaikan atau melaksanakan hak-hak kalimat tauhid tersebut. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. A'azzani wa azzakumullah. Jadi kalimat tauhid kalimat yang sangat mulia. Faedahnya dan keutamaannya sangat besar. Kita lanjutkan, wa aslul hadits yaqulu Anas radhiyallahu anhu, dan asal atau asli hadisnya adalah berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullu ala anal khataya kullaha fi muqabil aqidati tauhid kulliha marjuhatun. Artinya, wa asal hadis, dan asal hadisnya adalah di dalamnya berkata Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasannya dosa-dosa seluruhnya fi muqabil aqidah tauhid, di hadapan keyakinan tauhid kulliha, seluruhnya marjuhah, dianggap lemah. Dalam artian terkalahkan. Dosa-dosa yang banyak itu dihadapkan dengan tauhid kalah. Terhapus. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sesungguhnya engkau apabila mendatangiku dalam keadaan membawa sepenuh bumi dosa, summa laqitani, kemudian engkau berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan pula. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha luas rahmatnya. Kita lihat, wa qad jaa'a hadzal ma'na aidan fi sahih min hadits Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah datang semakna ini juga di dalam sahih dari hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu, anal 'abda, bahwasanya seorang hamba law atallaha bi kulli khati'atin tsumma laqiyahu bit tauhid la yusyriku billahi syai'an la rajaha bidzalik. Bahwasanya seorang hamba apabila mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh dosa, kemudian dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dalam keadaan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, la rajaha bidzalik, niscaya
akan kalah atau akan lebih kuat kalimat tauhid tersebut dibanding dosa-dosa yang banyak tersebut. Niscaya akan bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Wa qabala tilkal khataya biqurabiha maghfirah. Dan juga akan dibalasi, akan menghadapi dosa-dosa yang banyak tersebut dengan sepenuh bumi ampunan pula. Wal qurab bidzam, yakni sedangkan qurab dengan didhammah maksudnya adalah wal qurab bidzam, dan lafaz al qurab bidzam dengan didhammah qurab, yakni ma yamla'ul ard, sesuatu yang bisa membuat penuh bumi, atau sesuatu yang membuat penuh bumi, ay yuqaribu mil'uha, maksudnya hampir-hampir memenuhi bumi tersebut. Seperti itu ya, kalau diartikan bebas ya sepenuh bumi gitu aja. Fal makna, maka maknanya adalah anna jami'al khataya wa jami'as sayyi'ati fi muqabil hadhil kalimah al-'azimah, bahwasanya seluruh dosa-dosa dan seluruh kejelekan-kejelekan di hadapan kalimat yang agung ini, itu kalimat tauhid, kulluha marjuhatun, semuanya lemah. Semuanya lemah, terkalahkan. Kama annaha tarjah bihadil makhluqat al-'izam hakadha tarjah bi jam'i sayyi'at. Sebagaimana kalimat tauhid tersebut mengalahkan dengan makhluk-makhluk yang sangat besar, demikian pula bisa mengalahkan seluruh kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa hadha 'inda ahli al-'ilmi yufassar bi ahadil wajhain. Yang seperti ini, di sisi ahlul ilm, menurut ahlul ilm ditafsirkan, dijelaskan bi ahadi al-wajhain, dengan salah satu dua sisi. Ahadihima, salah satu dari dua sisi tersebut, anna hadza fi haqqi man qalaha shadiqan mukhlishan lam yusir ala sayyi'atin aslan. Ini berlaku bagi orang yang mengucapkannya dalam keadaan jujur dan ikhlas mengharapkan wajah Allah, dan orang tersebut lam yusir, tidak terus-menerus, ala sayyi'atin, di atas kejelekan-kejelekan. Pada asalnya seperti itu. Bal atabiha khalisatan, bahkan dia mendatangkan kalimat tersebut dalam keadaan ikhlas. Qad kamalaha wa adda haqqaha, sungguh dia telah menyempurnakannya. Qad kamalaha wa adda haqqaha, dan sungguh dia telah menunaikan hak kalimat tauhid tersebut. Walaysa ma'ahu sayyi'atun aslan, dan memang pada asalnya tidak ada kejelekan bersama dia. Bal qad jarradaha wa ahkamaha, bahkan sungguh dia telah membersihkannya dan juga telah barakallahu fikum menghilangkannya. Hatta sara muaddiyan li jam'il wajibat, hingga dia menjadilah orang yang menunaikan atau melaksanakan seluruh kewajiban. Tarikan li jam'i sayyi'at, dan dalam keadaan dia meninggalkan seluruh kejelekan-kejelekan. Mustaqiman ala syar'illahi azza wa jalla fi ayyi syari'atin, dalam keadaan lurus di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, fi ayyi syari'in, pada syariat apapun. Fi ayyi waqtin, pada waktu apapun. Wa fi ayyi zamanin, pada zaman apapun. Fa hadza lahul jannah wal karamah, maka orang yang seperti ini keadaannya dia mendapatkan surga dan karamah dan kemuliaan. Li'annahu lam ya'ti bi sayyi'atin tamna' dzalik, dikarenakan dia tidak mendatangkan dengan sebuah kejelekan, amalan kejelekan yang menghalang-halangi hal tersebut, atau takdah fi dzalik, atau yang bisa menghancurkan atau mengotori terhadap balasan yang mulia tersebut. Allahul musta'an. Ini sisi yang pertama. Al-makna tsani, makna yang kedua, anna hadza fi haqqi man qalaha wa ata ila Allah ta'iban min khataya wa sayyi'at. Ini sisi yang kedua. Maksudnya orang yang mendapatkan pahala surga dan juga kemuliaan diperoleh bagi orang yang al-makna tsani, makna yang kedua, anna hadza fi haqqi man qalaha, ini berlaku pada hak orang yang mengucapkannya, wa ata ila Allah ta'iban, dalam keadaan dia datang kepada Allah taala bertobat, min khatayah, dari dosa-dosanya, wa sayyi'atih, dan dari amalan-amalan kejelekannya. Ghairi musirrin ala sayyi'atin, dalam keadaan dia tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Ghairi musirrin ala sayyi'atin, dia tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil, di atas kejelekan-kejelekan tersebut. Bal qad taba wa aqla'a, dan sungguh dia telah bertobat orangnya dan juga aqla'a, dan meninggalkannya, melepaskan. Fa khatayahu
kulluha, maka dosa-dosanya seluruhnya marjuhatun, lemah, dihapuskan. Wa kulluha saqitatun, dan seluruhnya berjatuhan. Bisababi ikhlasihi, dengan sebab ikhlasnya dia li hadil kalimah, terhadap kalimat ini, alladzi tadammana taubatahu min jami'iz dzunub, yang telah terkandung taubatnya dia terhadap apa? Seluruh, atau taubatnya dia dari seluruh dosa-dosa, wa iqla'ihi atau wa iqla'ahu min jami'iz dzunub, dan terkandung di dalamnya apa? Berlepas dirinya dia dari seluruh dosa-dosa. Wa hadzal ma'na la budda minhu, maka makna ini mau tidak mau harus seperti itu. Nah, wa hadzal makna ini la budda minhu, maka harus seperti itu. Nah, dan pasti seperti itu. Li'anna an-nususa al-ukhra min al-ayati wal ahadits dallat 'ala anna ahlal ma'asi 'ala khatarin. Dikarenakan dalil-dalil yang lain berupa ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwasanya ahlul ma'asi, bahwasanya pelaku maksiat 'ala khatarin, di atas bahaya. Wa annahum mutawa'aduna bin nar, dan bahwasanya mereka mendapatkan ancaman. Mereka diancam dengan api neraka. Wa annahum tahta masyiatillah, dan bahwasanya mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar, pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wan nususu la yanqud ba'daha ba'da. Naam. Sedangkan dalil-dalil itulah yang tidak bisa membatalkan, naam, la yanqud ba'daha ba'da, tidak bisa membatalkan atau tidak bisa menghilangkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Maksudnya, naam, tidak saling bertabrakan. Wala yakdzib, naam, ba'daha ba'dan, tidak bisa saling berdusta sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, atau mendustakan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Bal hiya sidqun, bahkan dalil-dalil tersebut benar. Wa yasduq ba'daha ba'da, dan membenarkan, na'am, barakallahu fikum, sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Fawajaba an yufas, na'am, maka wajib an yufassar hadzal ma'na bima dzukir, maka wajib untuk ditafsirkan atau menafsirkan. Nah, kalau an yufassir berarti orangnya, ya. Maka wajib bagi orang tersebut an yufassir hadzal ma'na, untuk menafsirkan makna seperti ini bima dzukir, sebagaimana yang telah disebutkan. Hatta la yakuna hunaka ikhtilafun, hingga tidak terjadi sana perselisihan. Wala tunaqid bainan nusus, na'am, wala tanaqud, na'am, baina nususa. Na'am, barakallahu fiikum. Maksudnya, kata beliau di sini, hatta la yakuna hunaka ikhtilafun wala tanaqudun bainan nususi, afwan, ada nusus keliru, ya. Bainan nususi mudhaf ilaih, na'am. Wala tanaqudun bainan nususi. Maksudnya, apabila seorang itu menafsirkan dengan penafsiran yang benar ini, nah, maka tidaklah ada di sana perselisihan dan tidak ada tanaqud, ya, pertentangan antara dalil-dalil yang ada. Waqad ta'allaqa man la ya'lam min al-'usat wa min al-jahalah bimithli hadhil itlaqat, dan sungguh terkadang sebagian orang yang tidak mengetahui menggantungkan dirinya, bergantung dari kalangan orang-orang ahlu ma'asi, wa minal jahalah, dan dari orang-orang bodoh, bimithli hadhil itlaqat, dengan apa? Dengan, na'am, lafaz-lafaz yang masih mutlak seperti ini. Wa za'ama annahu la yadurruhu ma tarakahu minal wajibat, dan dia beranggapan bahwasanya tidak membahayakan dia perkara yang dia meninggalkannya berupa kewajiban-kewajiban. Intinya enggak masalah, meninggalkan kewajiban itu enggak masalah, yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Sebagian orang-orang ahlu ma'asi seperti itu. Nah, intinya langsung mengambil hadis tersebut seakan-akan apa? Intinya enggak usah beramal-amalan yang lain. Walaupun meninggalkan maksiat atau walaupun meninggalkan kewajiban, melakukan maksiat tidak membahayakan. Kita lihat, wa za'ama annahu la yadurruhu ma tarakahu min al-wajibat min as-salawat wa ghairiha. Dan dia beranggapan bahwasanya tidak membahayakan dirinya apa-apa yang dia tinggalkan berupa kewajiban-kewajiban. Nah, berupa sholawat atau yang selainnya. Wa qala, dan orang pelaku maksiat tersebut mengatakan, yakfihi an yaqul la ilallah, cukup seseorang itu mengucapkan kalimat la ilallah, katanya. Wa an yashhad anna Muhammad Rasulullah, dan cukup bagi orang itu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yaf'alu ma yasha' minal ma'asi wal kaba'ir, dan tidak masalah dia melakukan apa yang dia inginkan berupa maksiat-maksiat dan dosa besar. Au yad'u ma yasha' minal wajibat, atau tidak masalah dia yad'u, meninggalkan, nah, apa saja yang dia inginkan berupa perkara-perkara yang wajib. Wa hadza minal jahl, yang seperti ini disebabkan karena kebodohan billahi wal jahl bidinih,
Maksudnya yang seperti ini, kata beliau, wa hadza minal jahli billah wal jahli bid-din. Ini merupakan sebabnya karena bodohnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bodohnya dia terhadap agamanya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi ternyata kalau ditelusuri makna yang nomor 2 ini bagus sekali. Makna yang nomor 2 ini bahwasannya siapapun yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia sudah bertobat dari dosa-dosanya, dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil, maka ketika dia mengucapkan karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berjatuhanlah amalan-amalan dosa tadi yang dia lakukan. Adapun pelaku dosa besar tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Taala menghendaki mengadab, dan jika Allah Taala menghendaki mengampuni. Nasallahu salamatan wal afiyah. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.